Lagi-lagi, publik bertanya soal keadilan di negeri ini. Kali ini, keluarga mendiang Dini Sera Afriyanti yang harus ke gedung parlemen demi mendapatkan dukungan agar keadilan bisa didapatkan. Sebelumnya, publik terkejut setelah 3 hakim pengadilan negeri Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur karena tidak terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti hingga meninggal. Keprihatinan soal putusan bebas ini berdatangan hingga sejumlah orang melakukan aksi menuntut keadilan mendiang Dini Sera Afriyanti di depan kantor pengadilan negeri Surabaya Senin pagi. Menurut peserta aksi, hakim yang memutus kasus Dini bermasalah. Sementara itu pada hari yang sama, di Jakarta, keluarga mendiang Dini Sera Afriyanti mendatangi gedung Parlemen Senayan. Kedatangan mereka untuk meminta wakil rakyat membantu keluarga mendiang Dini mendapatkan keadilan. Agar institusi yang berwenang melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur untuk tidak pergi ke luar negeri. Dan sekali lagi mohon dukungannya semua ya, karena kalau kasus seperti ini pelaku bisa vonis bebas, artinya kejahatan lainnya itu dianggap biasa. Sebelumnya dalam vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur, hakim menyebut kematian Dini disebabkan oleh penyakit akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, bukan karena luka penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur. Hakim bahkan menilai Ronald masih berupaya melakukan pertolongan kepada korban saat masih kritis. Yang dibuktikan dengan terdakwa sempat memberikan bantuan napas dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, dalam sebuah persidangan pidana, hakim seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan barang bukti dan kesaksian yang terungkap sebagai fakta persidangan. Bukti-bukti itu bisa berupa saksi mata, surat seperti hasil visum, saksi ahli, keterangan terdakwa, serta bukti petunjuk. Bahwa memang benar tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya penganiayaan, itu satu fakta, gitu ya. Tetapi ada fakta lain, ya, umpamanya ada saksi yang melihat dia cekcok di dalam lift, dia menganiaya di dalam lift, kemudian ada visum et repertum yang menyatakan bahwa matinya itu akibat benda tumpul, ya, bukan akibat alkohol dan sebagainya. Nah itu alat-alat bukti itu sebenarnya sudah cukup menggambarkan gitu. Sementara itu, merespon kritikan publik soal vonis bebas Ronald Tanur, Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Madan mengatakan, sampai Senin siang 29 Juli, belum ada surat atau permintaan resmi untuk memeriksa 3 hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur. Ia menegaskan, Pengadilan Negeri Surabaya tidak bisa mengintervensi atau mengomentari putusan. Yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telaah-telaah adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Dan sampai saat ini saya sudah sampaikan sama Pak Ketua tadi belum ada surat permohonan atau juga pemberitahuan akan dilakukan pemeriksaan ataupun dilakukan permintaan klarifikasi. Sementara jaksa sebagai pengacara negara yang membela kepentingan masyarakat berjanji akan mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardi Siregar mengungkapkan, jaksa saat ini masih menunggu salinan putusan dan mempelajarinya. Jaksa juga punya waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi sejak putusan vonis bebas dibacakan. Tim Liputan CNN Indonesia.